Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, nanti saya akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Hidayatun Nikmah, NIM 2017-12086. Video pembelajaran kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi perpajakan. Kita langsung ke pembahasan ya. Pajak bumi dan bangunan. Apa saja nanti yang akan kita bahas? Di antaranya kita akan membahas tentang pengertian pajak bumi dan bangunan, kemudian dasar hukum dari pajak bumi dan bangunan, subjek dan objek pajak bumi dan bangunan, kemudian tarif dan cara menghitungnya dari pajak bumi dan bangunan. Sebelumnya, kita akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan terlebih dahulu. Jadi, apa sih pajak bumi dan bangunan itu? Nah, pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atau memperoleh manfaat daripadanya. Jadi, kalau bumi dan bangunan tersebut bermanfaat, minimal bermanfaat bagi subjek untuk tempat tinggal, maka nanti akan dikenakan tarif pajaknya, dikenakan pajak bumi dan bangunannya. Lalu selanjutnya ada dasar hukumnya. Yang pertama, pungutan atas pajak bumi dan bangunan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Lalu yang kedua ada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 telah diserahkan ke pemerintah atau kabupaten. Jadi bukan lagi masuk sebagai pendapatan pusat, tetapi sebagai pendapatan, ya, sebagai pendapatan di masing-masing daerah tersebut. Nah, yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan, perhutanan dan perkebunan atau PBBP 3. Masih di bawah wewenang atau pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Tarif pajak bumi dan bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Lalu, kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2008 Tahun 2009 Pasal 80, tarif pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, Anda sebagai pemilik bumi dan bangunan, selama itu bermanfaat, maka dapat mendaftarkan pajak bumi dan bangunan. Di sini, nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP untuk setiap wajib pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 12 juta rupiah. Bagi Anda ingin mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan, baik orang pribadi maupun badan, harus mendaftarkan objek pajak di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KPPKP, yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak yang akan Anda daftarkan. Sesampainya di sana, Anda perlu meminta formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau SPOP
yang sudah tersedia secara gratis di KPP dan KPP-KP setempat. Nah, agar prosesnya berjalan dengan lancar, maka Anda juga perlu memahami hak dan kewajiban Anda sebagai pendaftar objek pajak bumi dan bangunan Anda. Contoh dari objek bumi. Yang pertama, sawah, ladang. Terus yang ketiga ada kebun, yang keempat tanah, dan yang terakhir ada tambang. Semuanya bermanfaat dan semuanya bisa memberikan manfaat bagi subjek pajak. Nah, contoh dari objek bangunan. Ada rumah tinggal, pusat perbelanjaan, bangunan bertingkat, bangunan usaha, kolam renang, serta pagar mewah. Baik itu milik pribadi atau badan usaha untuk usaha yang menghasilkan keuntungan akan dikenakan pajak. Nah, di sini pagar mewah juga bagian dari bangunan yang disebut sebagai objek pajak. Subjek pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, mereka yang mempunyai hak atas bumi atau tanah. Yang kedua, mereka yang memperoleh manfaat atas bumi atau tanah. Yang ketiga, mereka yang memiliki, menguasai atas bangunan. Yang keempat, mereka yang memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Apabila suatu objek pajak tidak diketahui secara jelas siapa yang akan menanggung pajaknya, maka menetapkan subjek sebagai wajib pajaknya adalah yang menetapkan subjeknya Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sekarang tadi kan kita sudah membahas mengenai subjek dan objek pajak, yaitu tentang tanah dan bangunan. Nah, sekarang tanah dan bangunan apakah yang dikecualikan sebagai objek pajak? Yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Nah, yang dimaksud dengan tidak memperoleh keuntungan di sini adalah bahwa objek pajak tersebut diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, ya. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Lalu yang ketiga, merupakan hutan lindung, hutan sewaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan atas perlakuan timbal balik. Lalu digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nah, di sini setelah mengetahui pengertian dari pajak bumi dan bangunan, dasar hukum, lalu subjek objek pajak bumi dan bangunan, tarif pajak bumi dan bangunan, serta cara mendaftarnya, kini Anda perlu tahu dasar pengenaan pajaknya. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP atau nilai jual objek pajak. Yang kedua, besarnya NJOP sebagaimana dimaksud ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Yang ketiga, penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud dilakukan oleh kepala daerah. Dasar perhitungan pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual kena pajak atau NJKP, yaitu suatu presentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.
NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Besarnya presentase NJKP ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Di sini contohnya, nilai jual suatu objek pajak sebesar 1 juta rupiah, presentase nilai jual kena pajaknya misalnya 20%, maka besar nilai jual kena pajaknya 20% dari presentase nilai jual kena pajak dikali 1 juta rupiah. Jadi hasilnya 200.000 rupiah. Nah, ini merupakan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP untuk setiap wajib pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 12 juta rupiah. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP-TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak yang diberikan nilai jual objek pajak tidak kena pajak, hanya salah satu objek pajak lainnya nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, sekarang nilai jual kena pajak atau NJKP. Nilai jual kena pajak merupakan dasar perhitungan dari pajak bumi dan bangunan. Nilai jual kena pajak juga dikenal sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Artinya, nilai jual kena pajak merupakan bagian dari nilai jual objek pajak. Dalam KMK nomor 201, KMK 04, tahun 2000, terdapat ketentuan presentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini rinciannya. Yang pertama, objek pajak perkebunan sebesar 40%. Lalu objek pajak pertambangan sebesar 40%, objek pajak kehutanan sebesar 40%, objek pajak lainnya seperti perdesaan dan perkantoran dilihat dari NJOP-nya, yakni jika NJOP-nya 1 miliar, lebih dari 1 miliar, presentase NJKP-nya sebesar 40%. Sedangkan jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar, maka presentase NJKP-nya 20%. Jadi, dilihat dari NJOP-nya, kalau di atas 1 miliar, 40%. Lalu kalau di bawah 1 miliar, maka pengalinya dikali 20%. Lalu ada perhitungan pajak. Nah, di sini misalkan ada contohnya, wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa tanah seluas 800 meter kubik dengan harga jual 300.000 per meter kubik. Kemudian bangunan seluas 400 meter kubik dengan nilai jual 350.000. Taman mewah sebesar 200 meter kubik dengan nilai jual 50.000. Pagar mewah sepanjang 120 meter dan tinggi rata-rata pagarnya 1,5 meter dengan nilai jual 175.000 meter kubik. Presentase nilai jual kena pajak misalnya 20%. Nah, besar pajak yang terutang adalah sebagai berikut. Nilai jual tanahnya 800, nah, dikali harga jualnya. Harga jualnya tadi berapa? 300.000. Jadi 800 dikali 300 sama dengan 240 juta. Lalu ada nilai jual bangunan. Nilai jual bangunannya terdiri dari rumah dan garasi. Yang pertama, rumah dan garasinya 400, seluas 400 dikali
nilai jualnya 350.000, sama dengan 140 juta. Lalu bangunan yang kedua ada taman mewah, seluas 200, lalu dikali nilai jualnya 50.000 sama dengan 10 juta. Pagar mewahnya 120 dikali 1,5 meter. Ini 120 meter kali 1,5 meter dikali dengan nilai jualnya 175.000. Hasilnya 31.500.000 rupiah. Lalu di bangunan ini sendiri, total dari bangunan ini dijumlah semuanya, jadi totalnya 181.500.000 rupiah. Lalu nilai jual total dari nilai jual tanah dan nilai jual bangunan itu sendiri ditambahkan. 240 ditambah dengan 181.500 juta rupiah sama dengan 421.500 juta rupiah. Nah, lalu ada nilai jual objek pajaknya. Nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya sebesar 24 juta rupiah, itu dikurangi dengan nilai jual objek pajak di atas, lalu hasilnya terdapat nilai jual objek pajak kena pajak sebesar 397.500.000 rupiah. Lalu yang kedua ada besarnya pajak bumi dan bangunan yang terhutang. Nah, tarif pajaknya tadi kan 0,5%. Nah, dikali 20% dari persentase nilai jual kena pajak. Dikalikan 397.500.000 rupiah. Hasilnya 397 juta 500.000 rupiah. Hasilnya 397.500 rupiah. Ya, jadi ini perhitungan pajaknya. Perhitungan pajak dari pajak PBB. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya, kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.